Peran guru dan tenaga pendidikan sangat penting untuk mendukung budaya positif di sekolah. Komunitas belajar menjadi wadah bagi guru dan tenaga pendidikan untuk berkolaborasi dan belajar bersama secara rutin. Ada 3 ide besar dalam komunitas belajar. Pertama, fokus pada pembelajaran. Kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ketiga, berorientasi pada hasil. Adapun siklus komunitas belajar meliputi sebuah proses utuh, mulai dari refleksi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kram, ngapa buang sampah sembarangan ngotorkan sekolah ya? Serah-serah aku lah, ngapa pula kau yang ngurus aku? Ngapa sampahku? Akhirnya saya tinggal. Udah aku tak mau dengar, emang ini punya gaul. Woi, jangan kelahi dah. Tak ini. Udah. Tak juga masih kecil. Nanti besar nak jadi apa? Ya apa kau diamnya? Bu ya. Bu, di sana ada budak kelahi bu. Siapa? Jelo dan Akram bu. Mana di mana? Tuh bu. Enggak boleh kelahi. Kenapa kalian kelahi ini? Dia dah bu. Kenapa? Dia buang sampah sembarangan. Tuh yang salah siapa? Kan nggak boleh buang sampah sembarangan. Tapi kan Bu bisa kasih tahu baik-baik, jangan sampai dorong-dorong. Jangan dorong-dorong. Itu dah kasih tahu baik-baik dia duluan bu yang dorong-dorong bu. Tuh, yang salah berarti kamu nggak boleh buang sampah sembarangan. Kan udah dikasih tahu. Jangan buang sampah sembarangan. Anak-anak, sebelum kita mengetahui yang benar dan salah, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa masalah yang terjadi pada kalian ini? Bu, dia tadi buang sampah sembarangan Bu. Siapa yang buang sampah sembarangan? Kan Bu, Akram buang sampah sembarangan. Terus Jelo dia nasihati Bu, dia dorong-dorong Bu. Jelo nasihatin, terus Akram dorong Jelo gitu. Bagaimana menurut Akram? Apakah sikap itu baik atau tidak? Buruk. Kamu tahu itu sikap yang buruk? Tahu. Nah, dari sikap itu Ibu sangat paham dengan anak-anak. Setiap anak itu punya kesalahan tersendiri. Setiap anak pasti punya kesalahan, iya kan? Pernah punya salah kan? Bapak Ibu guru sekalian, beberapa kasus perilaku negatif yang terjadi belakangan ini, sepertinya pertengkaran antara peserta didik itu sering terlambat dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Hal apa yang bisa kita perbaiki dari kelakuan agar tercipta budaya positif di sekolah kita ini? Iya, benar Pak. Kemarin terjadi pertengkaran antar siswa. Menurut saya, kita bisa mulai dengan kesepakatan kelas agar dapat diimplementasikan di kelas masing-masing terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Rina atas pendapatnya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu guru yang lain? Benar Pak, jadi mulai dari kelas dulu akan berdampak pada lingkungan sekolah. Iya, benar. Saya setuju dengan pendapat Bapak dan Ibu. Ibu, mari kita jadikan hal ini sebagai agenda komunitas belajar yang perlu kita benahi. Saya harap Bapak dan Ibu bisa berdiskusi, berkolaborasi, dan saling berkoordinasi, serta membentuk kelompok kecil berdasarkan fase A yaitu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Untuk membenahi budaya positif di kelas kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, pada diskusi kali ini kita akan melakukan refleksi terkait budaya positif. Nah, saya mulai dengan Ibu Novi. Bagaimana Bu Novi kesepakatan kelas yang telah Ibu buat di kelas Ibu terkait dengan budaya positif? Alhamdulillah, budaya positif di kelas saya sudah diterapkan oleh saya dan anak-anak. Namun ada beberapa siswa yang kurang dalam melaksanakan tanggung jawab
tersebut. Di kelas Ibu Rena sendiri bagaimana Bu terkait kesepakatan kelas masalah budaya positifnya? Saya juga mengalami hal yang serupa dengan Bu Novi. Anak-anak masih kurang terhadap tanggung jawab di kesepakatan kelasnya. Baik Ibu-Ibu, dari yang telah Ibu sampaikan atau Ibu utarakan terkait kesepakatan kelas yang telah Ibu buat di kelas masing-masing, sepertinya kita masih perlu belajar lagi bersama terkait budaya positif mengenai nilai-nilai kebajikan, sehingga anak-anak kita dapat bertanggung jawab atas apa yang telah mereka sepakati. Iya, benar, saya setuju dengan pendapat Ibu-Ibu. Terkait implementasi budaya positif, kira-kira hal apa saja yang perlu kita tingkatkan Bapak Ibu? Menurut pendapat saya Ibu-Ibu, masih rendahnya tanggung jawab peserta didik terhadap kesepakatan kelas dan nilai-nilai kebajikan di lingkungan sekolah kita. Baik, hal itu akan menjadi fokus kita. Ya, jadi bagaimana ya Bu ya cara kita melihat penerapan budaya positif di sekolah? Baik Pak Hajirin, mungkin kita bisa mulai dengan menerapkan peraturan-peraturan kelas yang perlu disepakati peserta didik pada saat mereka berada dalam kelas. Iya, benar sekali. Setelah itu, kita dapat mengubah peraturan-peraturan itu menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif dan menjadikannya nilai-nilai kebajikan atau kesepakatan kelas. Pada tahap ini, para guru mempraktikkan perencanaan implementasi budaya positif di kelas masing-masing. Ketika implementasi perencanaan dilakukan pada kelas 6A, guru lainnya melakukan observasi keyakinan kelas tersebut dengan fokus yang telah disepakati sebelumnya. Oke anak-anak, hari ini kita akan mendiskusikan tentang kesepakatan kelas yang terkait tentang budaya positif ya. Jadi nanti kalian boleh kompromikan apa saja sih aturan-aturan yang harus kita sepakati. Melalui optimalisasi komunitas belajar di sekolah, diharapkan adanya kolaborasi dan belajar bersama bagi guru untuk memecahkan masalah dan menerapkannya langsung dalam kelas sesuai dengan konteksnya. Mari kita optimalkan komunitas belajar dalam sekolah untuk belajar dan berkolaborasi secara rutin, sehingga berdampak positif bagi sekolah kita.